Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian yang kedua. Nah, di soal nomor 6 ini ada bentuk, ya sepertinya bentuk aljabar biasa ya, kesamaan, tetapi ini mengandung makna antara fx dan gx ini sebenarnya adalah hasil bagi dan sisa bagi. Jadi fx ini nanti disebutnya hasil pembagian ya. Kemudian kalau gx ini nanti disebutnya sisa. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa Kak disebut dia hasil dan sisa? Ya, karena kalau misalkan Kakak buatkan ilustrasi ya guys, ini. Biar kalian paham ya. Ilustrasinya begini, kalau misalnya Kakak punya bilangan 17 ya. Kakak bagi sama 5. Nah, ini kan hasilnya 3, sisanya 2 ya. Kita biasa menulis 3 2/5 kan gitu ya nulisnya ya. Nah, ingat artinya 3 2/5 itu sama halnya dengan 3 ditambah 2/5 guys. Yang mana 3 itu adalah hasil dan 2 ini adalah sisanya. Nah, itu kenapa Kakak langsung menyebut fx itu hasil, gx itu sisa. Nah, jadi intinya adalah kita harus mencari hasil dan sisa bagi oleh pembagian dari operasi yang di ruas kiri ya. Nah, kalian bisa menggunakan pembagian bersusun atau bisa juga menggunakan cara yang lebih mudah ya, namanya cara Horner. Nah, kalau kalian anak IPA pasti udah nggak asing dengan istilah cara Horner ya. Nah, karena pembaginya adalah pangkat 2, maka kita menggunakan Horner tingkat 2 ya guys. Nah, caranya nanti gini, kita buat kotak Hornernya dulu ya. Nah, ini koefisien-koefisien yang mau dibagi kita tuliskan ya, urut dari pangkat 3 sampai konstantanya di 2, 6, 9 dan 28 ya. Nah, kalau Horner tingkat 2 ini nanti ada 2 baris yang harus kita isi ya. Untuk kolom pertama ini dikosongin semua. Kemudian ini kosong juga. Nah, satunya lagi di pojok kanan atas ya guys. Nah, di sini nanti diisi dengan bilangan min B per A. Kalau di sini diisi dengan min C per A. A, B, C-nya dapat dari mana Kak? Nah, jadi nanti dari pembaginya ya. Pembagi kan bentuk kuadrat ya, berarti AX kuadrat BX plus C. Nah, jadi kalau pembaginya itu X kuadrat plus 4, nah kita bisa pastikan A-nya 1, B-nya nggak ada alias 0 ya, C-nya berarti 4 gitu ya guys. Nah, sekarang kita masukkan nilai min B per A berarti 0, karena 0 dibagi 1 ya. Kalau min C per A berarti di sini min 4 ya guys. Nah, 2 langsung kita turunkan. Nah, ini nanti dikalikan ya. 2 dengan 0, hasilnya 0, taruh lurusnya 0 dari kiri ke kanan ya ngisinya. Kemudian 2 dikali juga sama min 4, nanti jadinya min 8. Nah, taruh di sini. Kalau sudah nih tambahkan 6 sama 0 ya, ditambah ya. Berarti nanti ini 6. Berikutnya kalikan lagi, 0 kali 6, 0. 6 kali min 4, min 24. Nah, ini nanti jadinya 1, kalau ditambah ini nanti jadinya 4 guys. Nah, untuk pembagi tingkat 2 atau pembagi kuadrat ya, itu nanti sisanya 2 kolom dari belakang. Sementara yang depan ini nanti yang kita sebut sebagai hasilnya ya guys. Nah, jadi kita bisa simpulkan hasilnya atau fx ya, hasilnya alias fx ya, berarti 2x plus 6. Kemudian sisanya alias gx ya, itu berarti x plus 4 ya guys. Nah, kalau ditanya fx tambah gx ya, kita tambah aja. Fx ditambah sama gx berarti jadinya 3x plus 10. Nah, ini jawabannya yang D ya guys.
Nah, berikutnya nomor 7. Nomor 7 itu kita mau mencari domain. Domain atau dalam bahasa kita sering menyebutnya daerah asal ya. Daerah asal, ya kan? Nah, apa yang dimaksud dengan domain suatu fungsi ya? Ingat, domain suatu fungsi itu sebenarnya sama seperti syaratnya si fungsi itu ya. Jadi dalam matematika itu ada 3 jenis fungsi bersyarat yang sering muncul ya. Jadi fungsi bersyarat ada 3. Yang pertama ada fungsi pecahan ya guys. Yang kedua ada fungsi akar. Dan yang ketiga ada fungsi logaritma. Ini yang sering ditanyakan ya, yang sudah kita pelajari. Nah, kalau akar pecahan, syaratnya berarti penyebut tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau akar tentunya syaratnya dalam akar harus lebih besar dari 0, pakai sama dengan ya. Kalau logaritma, basis maupun numerusnya harus lebih besar 0. Nah, itu ya untuk syarat-syaratnya. Jadi karena ini fungsi akar, berarti domainnya tinggal gini. Dalamnya yaitu 22 min 2x itu lebih besar sama dengan 0 ya guys. Berarti min 2x-nya lebih besar dari min 22. X-nya sendiri lebih kecil sama dengan 11 ya. Jadi kalau dibagi dengan minus, tanda kalian balik ya. Nah, ini jawabannya yang A ya. Kalau 8 ini kalian pasti bisa lah, kakak yakin ya. Jadi tinggal cari X-nya dulu dari persamaan yang pertama ya. Ini berarti 9 tambah 1, berarti X-nya nemu 5 ya. Setelah dapat X-nya 5, kita masukkan ke sini. Berarti hasilnya 3 kali 5 ditambah 6. 15 tambah 6 berarti 21. Oke. Berikutnya yang nomor 9. Ini kalau kita terjemahkan, sebuah lingkaran dan sebuah persegi panjang punya luas yang sama ya. Jika keliling dari lingkaran adalah 36pi, oke, kita buat keliling lingkaran itu 36pi ya. Kita coba cari datanya dulu ya guys. Keliling lingkaran rumusnya itu 2πr sama dengan 36pi. Jadi kalau 2pi kita coret sama 36 berarti kan 18 ya. Nah, nilai R-nya 18 dari data yang pertama. Dan salah satu sisi persegi panjangnya adalah 4pi panjangnya. Maka panjang sisi yang lain dari persegi panjang. Oke. Katakanlah ini lebarnya ya guys, misalkan. Berarti yang kita cari itu panjangnya berapa gitu kan ya. Nah, kita gunakan data bahwa luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang. Nah, luas lingkaran rumusnya kan pi r kuadrat ya. Kalau luas persegi panjang, panjang dikalikan lebar. Nah, pi R-nya 18 dikuadratkan. Nah, kemudian P dikali lebar. Lebarnya 4pi ya. Jadi ini pi-nya bisa kita coret ya. Jadi kita dapat P-nya 18 kuadrat dibagi 4. Nah, kalau kita males nguadratin, pecah aja ya. 18 kali 18 bagi 4. 18 sama 4 bisa dicoret ya. Bagi 2 paling ya. Nah, ini 2-nya coret lagi sama 18 ya. Jadi hasilnya 9 kali 9 tidak lain adalah 81. Oke. Berikutnya yang nomor 10. Dua buah segitiga are similar. Similar ini artinya adalah sebangun ya guys. Sebangun. Nah, sisi-sisi segitiga yang pertama 8, 10, 12. Kemudian sisi terpendek dari segitiga yang kedua adalah 20 cm. Maka sisi terpanjang dari segitiga yang kedua berapa?
Nah, prinsip kesebangunan itu kita harus membandingkan sisi-sisi yang seletak. Jadi kalau di sini diketahui sisi terpendeknya ya 20, berarti kita bandingin sama sisi terpendek dari segitiga yang pertama, yaitu 8. Kemudian yang kita cari kan sisi terpanjang ya, katakanlah dia X gitu guys ya. Berarti X kita bandingkan dengan sisi terpanjang dari segitiga yang pertama, yaitu 12. Nah, ini kita bisa main coret-coret ya. 8 sama 20 bisa dibagi 4, berarti ini 5, ini 2 ya. 2-nya coret sama 12 jadi 6, berarti X-nya 5 dikali 6 hasilnya 30. Udah ya guys ya. Ini mungkin kendala di bahasa aja ya. Nah, berikutnya yang nomor 11. Persegi panjang ABCD dan AEFB yang ini ya, diarsir adalah similar sama kayak tadi ya, sebangun. Kemudian dikasih tahu AE banding AD 4:25 guys. AE-nya 4, AD-nya 25. Nah, AE-nya 4 bagian atau 4X gitu ya. AD-nya 25. Oh, berarti ED itu tinggal 21X gitu ya. Kemudian ini lebarnya kita misalin aja namanya Y. Berarti ini Y, ini juga Y ya, sama ya. Nah, dikasih tahu luas AEFB katanya 12 guys. Luas AEFB berarti kan panjangnya 4X, lebarnya Y. Nah, dari sini kita dapat nilai X kali Y-nya 3 ya. Nah, tujuannya kita mau mencari area ABCD atau luas ABCD. Luas ABCD berarti kan AD dikali DC gitu ya. AD dikali DC. AD-nya sendiri 25X ya. DC-nya kan Y. Oh, berarti ini kita mencari 25 kali XY. Nah, XY-nya kan 3. Berarti 25 kali 3. Ya, hasilnya 75. Oke. Begitu ya teman-teman untuk pembahasan part yang kedua. Ditunggu pembahasan part yang ketiganya.